Kampung yang tak pernah ada. Bima baru saja turun dari bus malam ketika jam di ponselnya menunjukkan pukul 21.30. Malam itu, ia baru pulang dari kota setelah seminggu bekerja. Jalan utama menuju desanya ternyata ditutup karena ada perbaikan jembatan. Waduh, kalau muter lewat kota, bisa sampai rumah tengah malam. Gumamnya sambil berjalan menuju penitipan motor dan kemudian menatap motor bebek tuanya. Seorang tukang ojek yang kebetulan sedang merokok di pos ronda menegurnya. "Mas, kalau mau cepat, lewat saja jalan hutan di sebelah timur. Jalanannya mulus, jarang dilewati truk. Paling cuma 20 menit sampai desa." Bima ragu sejenak. Jalan itu terkenal angker, apalagi malam Jumat seperti ini. Tapi rasa lelahnya mengalahkan rasa takut. Cuma jalan hutan. Bismillah aja, pikirnya sambil menyalakan motor. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya ketika ia memasuki jalan kecil itu. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri kanan, membuat suasana gelap meski lampu motornya menyala terang. Di tengah jalan, ia melihat sebuah papan kayu tua di pinggir jalan. Tulisan pudar di papan itu berbunyi, "Kampung Seloaji." Bima mengernyit. Ia sudah puluhan kali lewat jalan ini, tapi tak pernah mendengar nama kampung itu. Namun entah mengapa, ada dorongan aneh yang membuatnya membelokkan motor mengikuti petunjuk papan itu. Tak lama kemudian, jalan yang ia lewati berubah sangat mulus, seolah baru diaspal. Anehnya, jalan itu begitu panjang dan tak ada satupun kendaraan lain lewat. Hingga akhirnya, Bima melihat cahaya lampu dari kejauhan. Ia memasuki sebuah kampung yang terasa seperti keluar dari masa lalu. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati, dengan pagar bambu rapi. Di setiap teras ada lampu minyak yang temaram. Udara terasa wangi bunga kenanga, menenangkan, namun juga membuat bulu kuduknya meremang. Di ujung jalan, beberapa orang duduk di balai bambu. Mereka menatap Bima dengan ramah. Lalu, salah satu kakek melambaikan tangan. "Mampir dulu, Nak. Malam sudah larut. Bahaya kalau lanjut jalan." Bima awalnya enggan, tapi tatapan mereka begitu hangat, seolah ia sudah mengenal kampung ini sejak lama. "Terima kasih, Pak. Kalau tidak merepotkan." "Tidak, Nak. Di sini tamu adalah saudara." Kakek itu menuntunnya ke sebuah rumah panggung yang tampak bersih. Seorang ibu tua keluar menyambut sambil membawa kendi berisi air segar. "Mandi dulu, Nak, biar badan segar. Setelah itu, makan bersama kami." Bima merasa aneh. Ia tak pernah diperlakukan sebaik ini di tempat asing. Tapi hatinya terasa hangat dan rasa lelahnya hilang. Setelah membersihkan diri, ia duduk di tikar bersama warga. Mereka menyajikan nasi hangat, sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi. Rasanya sederhana, namun sangat lezat. Malam itu, Bima merasa damai. Namun jauh di dalam hatinya ada rasa ganjil. Kampung ini terlalu tenang, terlalu rapi. Seakan-akan ia sedang berada di dunia lain. Saat ia berbaring untuk tidur, ia mendengar sayup-sayup suara gamelan dari kejauhan. Suara itu merdu, tapi juga membuatnya merinding. Pasti ada hajatan malam ini, pikirnya sambil memejamkan mata. Ia belum tahu, malam itu adalah awal dari terjebaknya ia di kampung yang tak pernah ada di peta. Pagi itu, Bima terbangun oleh suara ayam berkokok dan aroma kayu bakar.
Sinar matahari menembus celah dinding kayu rumah, menciptakan bayangan yang bergerak di lantai. Di teras, ia melihat kakek yang menjemputnya semalam sedang duduk sambil mengunyah sirih. "Tidur nyenyak, nak?" tanya si kakek sambil tersenyum ramah. "Nyenyak sekali, Pak," jawab Bima. Anehnya, ia merasa tidur semalam begitu panjang, tapi tubuhnya justru segar. Ibu tua tadi menyajikan sarapan, bubur jagung, sayur bening, dan teh panas. Bima menyantapnya dengan lahap. Setelah sarapan, Bima pamit. "Pak, terima kasih sudah memberi tumpangan. Saya harus pulang, keluarga pasti menunggu." Kakek itu hanya tersenyum samar. "Silakan, nak, tapi hati-hati. Jalan keluar dari sini kadang menyesatkan. Ikuti saja jalan besar, jangan berbelok-belok." Bima mengangguk dan menyalakan motor. Ia mengikuti jalan yang sama seperti semalam. Tapi setelah beberapa menit, ia sadar jalan itu bercabang. Ia memilih salah satu cabang, tapi ujungnya kembali ke alun-alun kampung. Ia mencoba lagi, mengambil jalan berbeda. Hasilnya tetap sama. Seolah-olah ia berputar-putar di tempat yang sama. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Apa aku salah jalan? Akhirnya ia kembali ke rumah kakek itu. Warga kampung yang melihatnya hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu ia akan kembali. "Kau belum bisa pulang," kata si kakek dengan nada datar. Bima merasa jantungnya berdegup kencang. "Maksudnya apa, Pak? Saya hanya ingin kembali ke jalan raya." Kakek itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah balai bambu. "Malam ini ikutlah kenduri. Setelah itu kau akan tahu jalan pulang." Bima tak punya pilihan lain selain menuruti. Hari itu ia berjalan-jalan di kampung. Semuanya tampak indah, tapi ada yang aneh. Ia tidak melihat anak kecil bermain, tidak mendengar suara radio atau TV, dan semua warga hanya berbicara seperlunya. Saat senja tiba, ia diajak ke alun-alun kampung. Di sana sudah disiapkan sesajen, kepala kambing, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Gamelan mulai berbunyi, tapi entah dari mana asalnya. Tidak ada penabuh yang terlihat. Suaranya merdu, namun membuat bulu kuduk Bima berdiri. Beberapa warga menari dengan gerakan lambat. Wajah mereka datar, mata mereka seolah tidak berkedip. Bima duduk di antara mereka. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di ujung alun-alun. Sosok perempuan berpakaian putih berdiri memandangnya. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah dan ia tersenyum samar. Saat Bima berkedip, sosok itu lenyap. Malam itu, Bima hampir tidak bisa tidur. Gamelan terus berbunyi sampai lewat tengah malam, lalu mendadak berhenti. Ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah, seperti banyak orang berjalan mengelilingi rumah. Lalu terdengar bisikan lirih dari luar jendela. "Kau tidak boleh pergi. Kau sudah menjadi bagian kami." Bima menutup telinganya dengan bantal. Tubuhnya gemetar. Ia baru sadar ia tidak sedang menginap di kampung biasa. Keesokan paginya, Bima memutuskan untuk mencoba keluar lagi. Ia tak peduli apa kata kakek itu malam sebelumnya. Motor dinyalakan dan ia memilih jalan yang sama seperti saat masuk pertama kali. Namun seperti kemarin, setiap ia melewati satu cabang jalan, ujungnya selalu kembali ke kampung. Bahkan kali ini, ia merasa jaraknya semakin jauh, seperti jalan itu memanjang sendiri. Bima mulai panik. Ia memutuskan untuk berjalan kaki sambil meninggalkan tanda.
mencabut ranting, menaruh batu, agar tahu kalau ia kembali ke tempat yang sama. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba-tiba mendapati dirinya berada tepat di depan rumah kakek itu lagi. Semua tanda yang ia buat menghilang begitu saja. Bima terdiam, tubuhnya terasa dingin. Saat ia masuk ke teras, kakek itu sudah duduk sambil mengunyah sirih, seolah sudah menunggunya. "Kau tak bisa pergi sebelum waktunya," ucapnya tenang. Bima merinding. "Apa maksud, Pak? Saya harus pulang, keluarga saya menunggu." Kakek itu hanya menghela napas. "Kau bukan yang pertama datang ke sini. Banyak orang seperti kamu mencari jalan pintas, tapi hanya mereka yang diterima yang boleh tinggal. Dan kamu sudah diterima." Wajah Bima memucat. Ia mundur perlahan lalu berlari. Ia ingin keluar dari kampung itu secepat mungkin. Di jalan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Seorang wanita muda berdiri di tengah jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya seperti melayang. Rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajah. Wanita itu tersenyum samar, lalu berkata dengan suara pelan namun menggema di kepala Bima, "Jangan takut, kau akan betah di sini." Bima menjerit dan berlari kembali ke kampung. Hari mulai gelap. Di alun-alun ia melihat warga berkumpul lagi. Kali ini mereka duduk melingkar menghadap ke sebuah pohon besar di tengah lapangan. Kakek itu memanggilnya. "Duduklah, malam ini penting. Kalau kau menolak, kau akan tersesat selamanya." Bima gemetar, tapi ia menuruti. Sesajen kembali disiapkan. Gamelan mulai berbunyi. Kali ini lebih cepat, seperti mengiringi tarian. Dari arah pohon besar, sosok wanita yang tadi ia lihat perlahan berjalan keluar. Warga membungkuk hormat kepadanya. Bima merasakan udara berubah dingin. Napasnya terlihat seperti uap. Tubuhnya lemas seolah ada sesuatu yang menariknya ke tanah. Wanita itu berhenti tepat di depannya lalu berkata, "Kau harus memilih, tinggal di sini atau tidak akan pernah kembali ke duniamu." Bima tak menjawab, ia hanya menunduk. Keringatnya menetes. Malam itu ia tak bisa tidur. Suara gamelan terus terngiang di telinganya, bercampur dengan bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Malam itu, Bima memutuskan satu hal. Ia harus kabur apapun risikonya. Ia tidak peduli pada peringatan si kakek, tidak peduli pada ritual aneh yang baru ia saksikan. Menjelang tengah malam, saat suara gamelan mulai terdengar sayup-sayup, ia diam-diam keluar dari rumah. Motor ia dorong perlahan agar tak menimbulkan suara. Jalanan kampung terlihat sepi, terlalu sepi. Lampu minyak di teras rumah sudah padam. Tapi Bima merasa ada puluhan pasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika ia melewati alun-alun, gamelan mendadak berhenti. Suasana berubah mencekam. Tiba-tiba terdengar suara tawa, bukan satu tapi banyak. Bersaut-sautan terdengar dari segala arah. Bima panik. Ia naik motor dan menyalakan mesin. Namun, sebelum ia sempat tancap gas, bayangan hitam melintas di depan matanya. Sosok tinggi, kurus dengan rambut panjang dan mata merah menyala berdiri di tengah jalan menghadangnya. Bima memutar motor dan mencoba mencari jalan lain. Tapi di ujung jalan, ia melihat semua warga kampung berdiri diam membentuk barisan. Wajah mereka pucat, mata mereka kini berubah hitam seluruhnya. Mereka tersenyum lebar, memperlihatkan gigi runcing. Serempak mereka berkata, "Kau sudah menjadi bagian kami." Bima berteriak dan memutar motor sekuat tenaga. Ia tidak peduli kemana jalan itu membawanya. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Di kiri kanan jalan, ia melihat sosok-sosok tinggi berkulit hitam berdiri kaku, memandangi dirinya.
Bayangan mereka memanjang hingga ke tengah jalan, membuat Bima seolah melewati terowongan kegelapan. Telinganya berdenging, suara gamelan kini terdengar keras sekali, seperti dimainkan tepat di samping telinganya. Motor Bima tiba-tiba mati, ia hampir terjatuh. Dalam ketakutan, ia meninggalkan motor dan berlari. Namun langkah kakinya terasa berat, seolah tanah menariknya. Nafasnya sesak, dada seperti ditekan sesuatu. Dari belakang ia mendengar suara langkah kaki mengejarnya. Bukan hanya satu, tapi puluhan. "Tidak, saya hanya ingin pulang," teriaknya putus asa. Tiba-tiba sosok wanita berpakaian putih yang ia lihat sebelumnya muncul tepat di depannya. Wajahnya kini jelas, pucat, bibirnya membiru, dan dari matanya menetes darah hitam. Wanita itu tersenyum, lalu mendekat sambil berbisik, "Di sini tempatmu, jangan kembali." Bima berteriak histeris dan berlari melewati sosok itu. Matanya terpejam. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar berlari atau hanya bergerak di tempat. Sampai akhirnya ia tersandung dan jatuh di dekat pohon besar di tengah kampung. Di sekelilingnya, warga sudah berkumpul. Mereka semakin dekat, mengelilinginya seperti lingkaran setan. Bima terbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal. Warga kampung kini berdiri mengelilinginya. Wajah mereka berubah menjadi semakin menyeramkan. Mata mereka membesar, kulit mereka tampak pucat kehijauan, dan lidah mereka menjulur panjang. Gamelan berdentum semakin keras, seperti dipukul dengan kemarahan. Udara berbau amis darah. Wanita bergaun putih itu berdiri di depan Bima. Jaraknya hanya beberapa langkah. "Kau milik kami, di sini kau akan tinggal selamanya." Bima memejamkan mata. Dalam kepanikan ia teringat pesan ibunya ketika kecil. "Jika kau tersesat di tempat aneh, balikan bajumu, jalan mundur dan sebut nama Tuhan." Dengan sisa tenaga, Bima membalik kaosnya di tubuh, lalu berdiri sambil berjalan mundur. Ia membaca doa sekuat yang ia hafal. Warga kampung itu mendadak berhenti bergerak. Wajah mereka tampak marah. Lalu terdengar suara jeritan panjang seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Bima merasa tanah di bawahnya berguncang. Pohon besar di tengah alun-alun tampak bergerak, seakan akar-akarnya mencoba meraih kakinya. Ia terus berjalan mundur, air mata menetes, tubuhnya gemetar. Gamelan berubah menjadi suara yang sumbang, terdengar seperti logam beradu keras lalu berhenti total. Tiba-tiba, semuanya hening. Bima membuka mata. Ia mendapati dirinya berada di pinggir jalan raya, tepat di depan papan kayu yang bertuliskan Kampung Selo Aji. Motor tuanya tergeletak di sisi jalan, kotor penuh lumpur. Bajunya sobek-sobek, tubuhnya penuh tanah dan lecet. Seorang pengendara yang kebetulan lewat berhenti. "Mas, dari mana?" "Sudah 3 hari warga mencari Anda. Katanya Anda hilang di jalan ini." Bima kaget. 3 hari? Ia merasanya 2 malam berada di kampung itu. Dengan tubuh lemah, ia dibawa pulang ke rumah. Namun, penderitaan Bima tidak berakhir. Sejak hari itu ia jatuh sakit. Badannya kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia mendengar suara gamelan di luar rumah. Kadang ia mencium bau kenanga di kamarnya. Puncaknya terjadi 40 hari kemudian. Saat tengah malam, tetangga mendengar Bima menjerit histeris. Ketika mereka masuk, mereka menemukannya pingsan di lantai. Di sekeliling tubuhnya ada bekas kaki basah, seperti banyak orang mengelilinginya. Bima akhirnya selamat setelah dibawa ke seorang kiai di desa lain. Kiai itu berkata bahwa Bima hampir menjadi penghuni kampung itu, dan arwah-arwah di sana masih menginginkannya. Sejak saat itu, Bima tak pernah lagi melewati jalan hutan itu, bahkan pada siang hari. Ia percaya kampung yang ia lihat malam itu bukan milik dunia manusia.
Orang-orang desa menyebut tempat itu sebagai kampung yang tak pernah ada. Beberapa sopir truk dan pengendara motor mengaku pernah melihat cahaya lampu atau mendengar suara gamelan dari jalan itu pada malam Jumat. Namun, ketika mendekat, tidak ada apa-apa. Dan sampai hari ini, jika Bima mendengar gamelan dari kejauhan, tubuhnya langsung merinding. Ia tahu mereka masih memanggilnya.